Hari ini kita akan belajar mengenai menyenangkan Tuhan, saudara. Amin. Belajar apa Bapak Ibu? Menyenangkan Tuhan, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Ibadah kita harus menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ibadah kita, worship kita itu harus menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita datang ke ibadah hanya untuk kepuasan kita, artinya ibadah kita masih ibadah yang belum sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada banyak hari ini orang datang ke ibadah karena dia pengen merasakan sesuatu. Amin. Dia datang kalau enggak merinding, aku enggak dapat apa-apa. Aku datang kalau enggak nangis, aku enggak dapat apa-apa. Enggak, saudara. Ibadah itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Gak peduli engkau datang hari ini dengan tangisan atau dengan sukacita. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, ibadahmu adalah ibadah yang sejati. Amin. Haleluya. Saya katakan sekali lagi saudara, ibadah itu harus menjadi sarana untuk kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi masalahnya saudara, nah ini sudah ada masalah saudara. Cara kita menyenangkan hati Tuhan terkadang itu menentukan kita ini dewasa atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Cara kita menyenangkan Tuhan itu akan menentukan kita ini orang yang dewasa atau seperti anak-anak. Amin. Haleluya. Karena tujuan kita setelah kita diajar puluhan tahun saudara, kita harus menjadi orang yang dewasa. Amin. Gak mau dong kita disebut anak-anak terus. Gak mau dong anak kita sekolah cuma sampai TK terus gak naik-naik kelas. Amin. Haleluya. Artinya apa? Kita butuh pendewasaan. Kita enggak bisa sama lagi menjadi seorang anak-anak. Amin. Kita buka saudara dalam Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Bisa ditampilkan ayatnya? Ibrani 5 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat setiap kita Bapak Ibu. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Haleluya, haleluya. Ini penulis Ibrani ini sebenarnya sedang mengkritik saudara, jemaat Tuhan. Karena apa? Ada banyak anak-anak Tuhan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang usia, dari sudut pandang dia mengikut Tuhan berapa lama. Harusnya dia itu sudah menjadi seorang pengajar. Artinya apa? Dia itu harusnya sudah menjadi orang yang dewasa. Tetapi banyak hari itu orang-orang Kristen masih menjadi anak-anak. Haleluya. Lalu kita bertanya Pak Pendeta, apa yang membedakan orang dewasa dan anak-anak? Kalau tadi di awal saya katakan, cara kita menyenangkan hati Tuhan menentukan kita ini dewasa atau anak-anak di hadapan Tuhan. Perbedaannya apa saudara? Perbedaannya adalah orang dewasa menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Orang dewasa itu menyenangkan hati Tuhan dalam segala perkara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Baik dalam musim yang baik ataupun musim yang tidak baik. Haleluya. Orang yang dewasa itu mau hari ini diberkati atau enggak, dia tetap mengucap syukur. Amin. Orang yang dewasa di hadapan Tuhan artinya apa? Ketika hari ini dapat masalah dan pertolongan Tuhan sepertinya belum terjawab, belum dia mendapatkan jawaban, dia tetap menyenangkan hati Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Haleluya. Ini orang yang dewasa. Haleluya. Tapi orang Kristen anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dia hanya menyenangkan hati Tuhan ketika ada perkara baik. Amin. Ketika ada perkara yang baik, dia baru bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tapi di tengah-tengah masa sulit, dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenapa hari ini Tuhan meminta kita menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang menyenangkan hatinya sepenuhnya dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Coba kita buka saudara dalam Markus 11. Markus 11 saudara. Ayat 12 sampai dengan 14. Markus 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ,
ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Haleluya. Di sini dikatakan saudara, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini sehingga pohon ara ini tidak akan pernah berbuah lagi. Karena apa? Dia tidak menjumpai buah. Tapi anehnya saudara, di pasal 13 bagian terakhir dikatakan apa? Sebab memang bukan musim buah ara. Artinya apa? Bukan musimnya, tetapi Tuhan tetap tuntut buah. Amin. Haleluya. Artinya apa hari ini? Di musim kita mengalami panen besar atau di musim paceklik, Tuhan mau kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Hari ini hari baik atau hari yang hendak menurut pandangan kita. Tapi kita tetap percaya Tuhan menciptakan hari yang selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini, kalau engkau merasa sepertinya kok masalah gak selesai-selesai Tuhan. Kita harus ingat, rancangan Tuhan bukan hanya hari ini, tapi ada hari esok, amin. Haleluya, artinya apa? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kalau anak-anak Tuhan gak dewasa saudara, kita gak akan menjadi pribadi yang akan diangkat Tuhan. Karena mempelai-mempelai Kristus yang akan dijadikan sebagai mempelai Tuhan adalah mereka yang sudah didewasakan Tuhan. Haleluya, coba kita baca saudara di dalam Bilangan 21 saudara. Bilangan 21. Ayat yang kelima. Bilangan 21 ayat yang kelima saudara. Ini adalah contoh orang yang menyenangkan hati Tuhan tapi masih anak-anak saudara. Bilangan 21 ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara bayangkan saudara, bangsa Israel ini ketika keluar mereka mendapatkan mukjizat luar biasa dari Tuhan. Mereka mendapatkan tiang api, tiang awan setiap hari. Tapi apa dikatakan? Bangsa ini menggerutu kepada Tuhan dan kepada Musa. Dan mereka pengen kembali kepada Mesir karena apa? Mereka masih anak-anak, ketika mereka berdoa nggak bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Maka mereka mulai menggerutu, mereka mulai membantah kepada Tuhan dan bahkan mereka mulai melawan Tuhan. Haleluya. Ini contoh saudara, orang-orang percaya tetapi masih anak-anak. Menyenangkan hati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau diberkati, kalau nggak diberkati ya sudah aku nggak mau datang ke ibadah. Haleluya. Ini anak-anak saudara, anak saya Davian saudara. Suatu ketika saya ngobrol saudara dengan dia. Saya katakan, Dek, kamu sayang papa enggak? Sayang pak. Kenapa kamu sayang papa? Karena papa kalau setiap kali saya ulang tahun saya dikasih kado. Haleluya. Artinya apa? Dia menyenangkan hati saya karena dia mendapat kado. Haleluya. Tapi suatu ketika saudara, dia habis batuk saudara, habis batuk parah itu, radang saudara, bahkan dia sampai harus diinhalasi saudara. Baru sembuh batuk saudara, tiba-tiba di tempat makan saudara, suatu saat dia minta es krim saudara, dan saya larang saudara. Baru sembuh dari batuk, minta es krim, nah ini cari penyakit lagi, gitu kan, ke dokter lagi seperti itu gitu kan. Dia meronta, papa jahat, haleluya. Ini anak-anak saudara, artinya anak-anak. Dia hanya mau bersyukur ketika dia mendapat sesuatu dari bapaknya, amin. Tapi hari ini kita diajar, sebagai bapak yang baik dia mengajar kita. Dalam segala kondisi apapun, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap menyenangkan isi hati Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin, haleluya. Jadi hari ini yuk kita menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam keadaan apapun, haleluya, haleluya. Hari ini saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang didewasakan di hadapan Tuhan. Anak-anak menyenangkan Tuhan apabila musimnya baik. Tetapi ketika musimnya gak baik, dia gak mau menyenangkan hati Tuhan. Dia bersungut-sungut. Kalau anak-anak hanya saja bersuka cita, dia bersuka cita ketika alami kemenangan. Tetapi orang yang dewasa, dia bersuka cita bahkan sebelum terjadi kemenangan. Amin. Haleluya. Kita baca saudara dalam 2 Tawarikh. Ini dalam 2 Tawarikh saudara, 2 Tawarikh 20
Hari ini kita akan baca banyak ayat saudara. Nanti saudara baca di rumah. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita nggak usah baca tapi secara ringkas nanti saya akan bacakan, tapi saudara baca di rumah saudara. Jadi kisahnya saudara, di sini Yosafat, Raja Israel waktu itu, mengalami ketakutan luar biasa karena Bani Moab dan Bani Amon ini datang mau melawan bangsa Israel. Dan terjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Lalu Yosafat mencari Tuhan dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Lalu muncullah yang namanya Yahasiel bin Zakaria, seorang Lewi. Ini seorang pemuji saudara, dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan. Dan dia berkata jangan takut. Coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-21 saudara. Ayat yang ke-21, 2 Tawarikh 20. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Baca sekali lagi saudara, ayat yang ke-26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhanlah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Perhatikan saudara, mereka menyanyikan pujian ayat 21-22 tadi. Mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Mereka menyerukan kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya Dia Tuhan yang baik. Terjadi sebelum kemenangan. Haleluya. Dan setelah mereka memuji Tuhan, maka Bani Amon ini dan Bani Moab mereka saling bunuh-membunuh. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Sebagai orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan, kita bukan bersukacita karena kemenangan, tetapi sukacita harus mendahului kemenangan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Orang-orang dewasa bukan bersukacita karena kemenangan, tetapi sukacitalah yang mendahului kemenangan. Haleluya. Walaupun hari ini sepertinya ada kegelapan yang menutupi bangsa kita, dunia, tapi kita harus bersukacita mendahului kemenangan orang-orang Tuhan, orang-orang hebatnya Tuhan. Kita akan menerobos melewati kegelapan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita nggak boleh takut. Orang mau bicara apa mengenai kegelapan, anak-anak Tuhan punya terang di dalam hidupnya. Haleluya. Sukacita harus mendahului kemenangan. Dan kita tidak boleh hanya bersukacita karena kita punya kemenangan. Haleluya. Amin saudara. Nah hari ini kita belajar 3 hal saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan sebagai orang yang dewasa saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan dewasa di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, kita baca di dalam kitab Maleaki saudara. Maleaki pasal 3, ayat yang ketiga saudara. Maleaki pasal 3, ayat 3 dan 4 saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan sebagai orang yang dewasa rohani saudara. Ayat 3 saya bacakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, mencucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang sudah-sudah. Perhatikan baik-baik ayat yang keempat saudara. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala. Artinya apa? Ada masanya ternyata orang-orang Israel dulu tuh diingat persembahannya yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada suatu masa, maka Tuhan gak bersenang hati terhadap persembahan orang Israel. Karena apa saudara? Orang Israel banyak bersungut-sungut, banyak memberontak, banyak melawan Tuhan. Dan kenapa Tuhan bisa kembali disenangkan oleh persembahan dari bangsa Israel?
Jawabannya di ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang yang dewasa rohani, kita harus menjadi orang yang bertahan terhadap proses Tuhan. Amin, saudara. Kita harus bertahan terhadap prosesnya Tuhan. Kita dimurnikan seperti emas yang murni. Artinya apa? Kita dibakar, mungkin mengalami, hidup kita mengalami habis-habisan, saudara. Tapi percayalah, proses Tuhan akan memurnikan kita. Dan kita akan dimuliakan setelah kita mengalami yang namanya pemurnian. Amin. Emas gak bisa menjadi emas yang bisa dipakai gemerlap, saudara. Gak bisa kalau dia tidak dimurnikan. Tetapi hanya emas yang telah dimurnikan, itulah yang berharga. Amin. Yang 1 gram sekarang berapa? Hampir 1 juta, saudara. Haleluya. Kita gak bisa berharga di hadapan Tuhan kalau kita gak bisa melalui proses ini. Amin. Kita harus siap diproses Tuhan dan kita tetap harus bertahan. Karena kalau kita enggak bertahan, saudara, maka kita enggak akan dimuliakan Tuhan dan kita enggak akan menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini proses apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yuk mari kita tetap bertahan. Karena apa? Proses ini akan membuat aku jauh lebih dewasa. Proses ini akan membuat aku jauh lebih mencintai Tuhan. Haleluya. Tuhan memproses saya begitu luar biasa, saudara. Sampai hari ini. Seperti kesaksian Kak Ros tadi yang luar biasa. Kami memang saksi hidup bagaimana dulu Pak Tobi dan Kak Ros ini, saudara. Hidupnya bagaimana, kami menyaksikan, saudara. Bahkan dulu kalau habis pelayanan WL, saya yang bonceng, saudara. Saya yang bonceng pulang WL, balik ke rumah di Pondok Kopi waktu itu. Kalau enggak Pak Yunus antar seperti itu, saudara. Karena apa, saudara? Setiap orang yang punya hati untuk melayani, dia akan bertahan di dalam proses. Dan setiap proses yang pahit akan menghasilkan kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan kita harus didewasakan hari-hari ini. Amin. Melalui proses itu kita harus didewasakan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan sebagai orang yang dewasa. Mari kita baca di dalam Yeremia. Yeremia 6, saudara. Yeremia 6 ayat 19-20. Yeremia 6 ayat 19 dan 20. Saya bacakan buat setiap kita. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu. Tidak menyenangkan hatiku. Haleluya. Di awal tadi saya katakan, saudara, ibadah kita, penyembahan kita harusnya menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi di ayat yang ke-20 ini dikatakan apa? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Haleluya. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan menolak persembahan-persembahan yang seperti ini? Karena ayat 19 katakan apa, saudara? Sebab mereka tidak memperhatikan perkataanku dan menolak pengajaranku. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan sebagai orang yang dewasa? Yang kedua adalah kita harus belajar menyukai firman Tuhan dan menerima pengajarannya. Amin. Yang kedua adalah kita harus belajar menyukai firman Tuhan dan menerima pengajarannya. Amin. Baik atau enggak baik, keras atau lembut pengajaran Tuhan, kita harus terima. Haleluya. Jangan kita berkata amin. Ketika hamba Tuhan, engkau pasti diberkati, amin. Tapi kalau kita harus berubah, diam, saudara. Enggak ada kata amin. Haleluya. Hari ini kita harus menjadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu berarti apa, saudara? Dia menyukai firman Tuhan. Entah firman Tuhan hari ini keras menegur kita, membuat sakit hidup kita. Aduh Tuhan, harusnya aku bisa mendapatkan ini, tapi Engkau larang aku. Amin. Haleluya. Saudara pernah dengar kalau saudara makan di restoran, ada pengamen
Kalau pengamennya suaranya bagus saudara, kita enak gitu ya. Yaudah kita dengerin gitu kan. Saya suka dengerin saudara, walaupun gak memperhatikan tapi saya dengerin saudara. Saya dengerin cara main gitar, cara dia nyanyi gitu kan. Tapi suatu ketika saudara dapat pengamen yang suaranya sumbang gitu, fals saudara. Aduh, rusak acara, apalagi kalau kita lagi ngedate saudara, amen. Lagi ngedate, lagi pacaran misalnya. Ada orang pengamen nyanyi, suaranya nggak karuan saudara, aduh merusak suasana. Pasti kita akan keluarin. Amen. Udah nih pergi, sudahlah, aku nggak mau denger, haleluya. Kadang-kadang kita sama Tuhan seperti itu gitu kan. Aduh Tuhan ini nggak enak, ini firman-Nya keras, udah Tuhan stop ya, udah aku kasih persembahan saja, udah aku pulang. Kadang-kadang kita seperti itu saudara, kita pilih-pilih firman yang mengenekkan telinga kita. Tapi ketika ada firman yang menegur kita sepertinya menjauh, amin. Suatu ketika saudara, saya pernah melayani ada jemaat RDS yang sebenarnya timbul tenggelam, datang kembali saudara. Dia nggak mau dilepaskan karena begitu datang dulu saudara, dia mengalami manifestasi saudara. Dan ketika dia mengalami manifestasi saudara, karena dia dari seberang sebenarnya, dan dia belum dibaptis. Saya kasih firman Tuhan, Bapak harus begini, seperti itu. Habis manifestasi dia nggak mau dengar saudara, nasihat saya, firman Tuhan dia nggak mau dengar. Cukup Pak Pendeta, cukup, aku nggak mau dengar lagi. Aduh kupingku panas, seperti itu saudara. Dan saudara tahu, dia mengeluarkan dompet saudara. Dia benar, Cielen saksinya waktu itu. Dia mengeluarkan dompet, cukup Pak Pendeta, saya enggak kuat, saya merasa panas. Enggak Pak, Bapak harus berubah, firman Tuhan sudah menegur Bapak adalah pilihannya Tuhan. Dia mengeluarkan dompet, ini Pak Pendeta, sudah saya mau pulang ya Pendeta, jangan ditahan. Dia keluarkan 1 lembar saudara, enggak Pak, Bapak harus begini. Dia keluarkan 1 lembar lagi saudara, sampai dia enggak tahan, seisi dompetnya dikeluarin, ditaruh di mimbar saudara, haleluya. Taruh, udah Pak Pendeta, ini semuanya saya kasih buat persembahan, haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau saya masih ngomong itu dompet ATM ditinggal di gereja. Amin. Tapi saya nggak lakukan itu. Dia pergi karena saya ditelepon istri saya. Dia nggak mau mengalami pelepasan saudara. Haleluya. Kadang-kadang kita seperti itu dengan Tuhan. Tuhan ini begitu keras, udahlah yang penting aku kasih perpuluhan, yang penting aku kasih persembahan. Ini nggak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan gak punya kesempatan untuk mendidik hati kita. Amin. Persembahanmu memang bagus. Tapi kalau hatimu tidak diubahkan Tuhan. Katakan apa? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu. Dan korban-korban sembelihanmu. Karena engkau hanya mau mendengar apa yang baik. Ayub katakan apa? Di akhir cerita dari Ayub. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan gak mau menerima yang gak baik. Hari ini sebagai orang yang dewasa di hadapan Tuhan, yuk kita harus menyukai kebenaran firman Tuhan. Entah kebenaran firman Tuhan itu hari ini menyakitkan atau menyenangkan hidup kita. Kita harus terima itu, amin. Kita harus menyukai itu. Ada teman seorang hamba Tuhan saudara, dia melayani juga saudara. Dia melayani seorang yang mau dilepaskan saudara, ini orang kaya saudara. Dan begitu ditegur orang ini juga keras, marah saudara. Karena dosanya ternyata dikuliti. Karena teman saya ini punya karunia saudara. Begini Bapak harus begini. Wah, belum apa-apa pendeta sudah tahu ini dosa saya gitu. Sudah cukup Pak Pendeta, sudah. Dia nangis saudara. Ketika nangis, sudah Pak Pendeta ya saya kasih persembahan. Dia bikin cek saudara. Bapak harus begini, Bapak harus begini. Semakin dimarahin saudara, nulis ceknya semakin gede. Wah, udah kesana Bang. Artinya apa hari ini? Orang lebih suka memberi persembahan daripada hatinya dibentuk Tuhan. Amin. Segunung apapun emas yang kau berikan kepada Tuhan gak akan ada nilainya. Kalau bukan hatimu yang diubahkan Tuhan. Haleluya. Penyembahanmu gak akan ada nilainya walaupun suaramu seperti Melly Guslo. Walaupun suaramu semerdu, siapa saudara? Penyanyi yang paling Raisa ya. Gak akan diterima sama Tuhan. Tuhan gak berkenan. Tapi kalau hari ini hati kita mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Kita menyukai kebenaran firman Tuhan walaupun itu menyakitkan. Maka kita akan diubahkan Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan sebagai orang yang dewasa, bukan anak-anak. Amin. Haleluya. Mau belajar menjadi orang dewasa yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan gembengan kalau Tuhan gak kasih jawab hari ini. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan sebagai orang yang dewasa rohani? Yuk kita baca di dalam Pengkhotbah saudara. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7 saudara. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan sebagai orang yang dewasa. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat setiap kita. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Perhatikan baik-baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Terang itu menyenangkan dan tentunya juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita hidup di dalam terang, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau hari ini hidup kita dalam kegelapan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau kita membiarkan kegelapan ada di dalam hidup kita, maka hidup kita pun gak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang yang dewasa, jangan biarkan kegelapan menutupi hidup kita. Amin. Jangan pernah biarkan kegelapan menutupi hidup kita. Haleluya. Saya baru tiba dari Balige saudara, tadi malam. Sekitar jam 6 saudara, saya baru kembali hari Jumat kemarin karena saya ada meeting di Balige sana saudara, hanya 1 malam. Dan hari Jumatnya saya terbang jam 11, harusnya pesawat itu jam 2 kurang 10 itu sudah sampai di Silangit saudara. Tetapi kaptennya bilang seperti ini saudara, Bapak Ibu mohon maaf, karena di bawah, karena di area bandara itu banyak kabut. Sehingga jarak pandang hanya 500 meter. Itu adalah bukan prosedur yang baik untuk pendaratan. Jadi kita harus berputar di atas si langit itu saudara. Itu 30 menit saudara. Setelah 30 menit kita tunggu saudara. Kaptennya bicara lagi. Ternyata jarak pandangnya lebih parah. Sekarang hanya 100, kabutnya lebih tebal saudara. Dan ada salah satu pesawat saya naik Citylink, ada Batik Air yang pada yang jam sama juga tiba di situ. Dia langsung terus ke Medan, ke Kuala Namu saudara. Saya pikir waduh kalau saya ke Kuala Namu, waduh bisa telat ini meeting karena kita janji jam 4 saudara. Akhirnya meeting kita molor sampai jam 5 saudara, untung masih ditunggu saudara. Kenapa pesawat gak bisa mendarat saudara? Karena gelap, kabut, dia gak bisa mendarat. Bulan lalu saya katakan, bahwa mesbah itu seperti bandara, amin. Mesbah doa kita itu seperti bandara, di mana Tuhan mendarat di dalam hidup kita, di dalam mesbahnya. Tetapi kalau hati kita penuh dengan kegelapan, ada banyak kabut, maka Tuhan aduh enggak, ini gelap, aku putar balik. Atau Tuhan masih berkeliling mutar-mutar. Yang enggak bisa sampai kepada hidup kita, karena apa? Hidup kita masih ada dalam kegelapan. Haleluya, haleluya. Jadi hari ini kalau kita masih membiarkan kegelapan, ada kabut-kabut, ada asap-asap yang menutupi mesbah kita, kita gak akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak bisa akan bersekutu dalam hidup kita, dan Tuhan gak akan bisa kita senangkan, karena gak ada terang dalam hidup kita. Haleluya, amin. Hari ini kalau mesbah kita dikotori dengan api-api asing saudara, dengar baik, kalau hari ini mesbah kita dikotori dengan api asing, dan ada banyak kepulan asap-asap api asing yang membuat Tuhan tidak mau mendiami engkau hari ini. Mari kita lepaskan itu semua. Jangan sampai kabut-kabut itu menutup hidup kita. Jangan biarkan api asing itu kita bawa di mesbah Tuhan. Haleluya. Hari ini mungkin kau merasakan kok Tuhan jauh dari hidupku. Hari ini mungkin kau merasakan kok Tuhan sepertinya gak bisa mau dekat kepadaku. Karena hari ini mesbahmu sedang dikotori oleh api asing. Kalau mesbahmu dikotori oleh api asing, sehingga kabut-kabut api asing itu menutup dari mesbah-mesbah doamu, maka Tuhan gak bisa melihat hidupmu.
Pengkhotbah 11 tadi katakan, terang itu menyenangkan Tuhan. Dan melihat matahari itu baik bagi mata. Tapi Tuhan gak bisa melihat terang dalam hidup kita. Karena mezbah kita tertutup api asing. Haleluya. Mari saya undang, kita semua bangkit berdiri, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari hari ini kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita katakan kepada Tuhan, aku menjadi orang yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang yang dewasa, aku mau bertahan terhadap proses. Aku mau belajar menyukai firman Tuhan. Dan aku tidak mau membiarkan kegelapan menutupi hidupku. Supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau menegur kami. Hari ini ampuni kami kalau kami menyenangkan-Mu hanya ketika ada musim yang baik. Kami mengucap syukur ketika ada berkat. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau katakan, seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosafat. Walaupun belum terjadi kemenangan atas hidup kami, kami mau mengucap syukur dan meninggikan Tuhan yang baik. Karena kami bersuka cita untuk mendahului kemenangan yang Kau berikan. Dan kami tidak bersuka cita atas kemenangan, tapi sukacita kami mendahului kemenangan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan.